Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aroyan Hamel dengan NIM 2301020117. Nah, di presentasi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI. Nah, saya akan menjelaskannya secara sederhana. Baik, sebelum masuk ke materinya, adapun di presentasi kali ini yang akan kita bahas itu ada beberapa poin. Yang pertama, pengenalan IoT, contoh IoT, Big Data, contoh Big Data, pengenalan Machine Learning, pengenalan AI, contoh AI, dan kesimpulan. Oke. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengenalan IoT. Nah, di sini dituliskan bahwa IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana objek-objek fisik dapat terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Dengan adanya IoT, kita dapat mengontrol dan memonitor objek-objek tersebut dari jarak jauh. Nah, penerapan teknologi IoT dapat memberikan banyak keuntungan bagi manusia, seperti dapat memberikan efisiensi waktu dan juga menghemat tenaga yang manusia perlukan. Nah, secara sederhana, IoT itu adalah benda-benda fisik yang awalnya tidak terhubung dengan internet, menjadi terhubung dengan jaringan internet sehingga mereka dapat mengirimkan data dan berkomunikasi antara satu dan lainnya tanpa harus ada campur tangan dari manusia. Nah, hal ini dapat mengefisiensikan waktu daripada manusia itu sendiri dan juga menghemat energi daripada manusia. Di IoT ini sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada input, ada proses, dan juga output. Nah, input ini banyak ragam. Misalnya seperti ada sensor, yang paling banyak itu sensor, lalu diproses, dan di akhir akan menjadi sebuah output. Nah, output ini ada berupa tindakan dan juga ada berupa data. Baik, selanjutnya contoh daripada IoT itu sendiri. Nah, yang pertama, IoT dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti smart home dan kesehatan. Sebagai contoh, di bidang smart home, IoT dapat digunakan untuk mengontrol suhu ruangan, keamanan rumah, dan bahkan memantau penggunaan energi listrik. Nah, ini yang dibilang sebagai smart energy. Jadi dengan adanya IoT, kita dapat mengontrol barang-barang yang ada di rumah dengan menggunakan jaringan internet tanpa harus berdekatan, dapat dikontrol dari jarak jauh. Dan di bidang kesehatan pula, IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi pasien jarak jauh dan memberikan perawatan yang lebih efektif. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa dengan adanya IoT akan mengefisiensikan waktu dan juga energi dari manusia itu sendiri. Nah, yang kedua ada Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang memiliki volume yang besar, kompleksitas yang tinggi, dan kecepatan pertumbuhan data yang sangat cepat. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sensor yang tadi ada di IoT, lalu juga perangkat mobile, media sosial, dan sebagainya. Nah, contoh daripada Big Data itu sendiri adalah seperti data dari sensor tadi, media sosial, dan data marketplace. Nah, karakteristik dari Big Data ini, yang pertama itu dia memiliki kapasitas atau ukuran yang besar. Lalu dia juga memiliki berbagai macam jenis, nggak hanya satu jenis. Mungkin di dalamnya ada bentuk video, data bentuk foto, data bentuk teks, data bentuk audio, dan lain sebagainya.
Nah, di big data ini salah satu karakternya juga memiliki kecepatan yang sangat cepat, sehingga big data ini tidak dapat diproses secara tradisional oleh komputer-komputer tradisional. Nah, yang ketiga ada pengenalan machine learning. Machine learning adalah cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram kembali oleh manusia. Secara sederhana, machine learning ini diciptakan untuk memiliki cara pikir seperti manusia untuk mempelajari data yang sudah ada. Nah, tujuannya apa? Machine learning ini diciptakan dapat belajar sendiri, bertujuan untuk menciptakan algoritma baru tanpa harus ada yang diprogram lagi oleh manusia. Teknologi ini dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis data yang sangat besar, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga. Nah, salah satu contoh penggunaan machine learning adalah pada saat Anda di dalam suatu marketplace. Nah, misal Anda memiliki marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, nanti kan di beranda itu keluar barang-barang yang mungkin sama seperti yang sering Anda cari sebelum-sebelumnya. Nah, itu merupakan implementasi daripada machine learning. Machine learning itu mempelajari kebiasaan Anda mencari barang jenis apa, lalu ditampilkan lebih banyak di beranda. Itu salah satu implementasi daripada machine learning. Dan ada juga contoh penggunaan machine learning pada smartphone, yaitu pengenalan wajah untuk sistem keamanan. Nah, masuk pada yang keempat, yaitu pengenalan AI. Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan berpikir seperti manusia. Nah, ini merupakan teknologi yang tadi, yaitu machine learning yang ada di AI. Sehingga dapat menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia untuk menyelesaikannya. Nah, tadi kan machine learning berbicara tentang mempelajari data yang sudah ada. Nah, AI sendiri itu adalah bertugas untuk menerima data hasil dari pembelajaran data tersebut dan menciptakan keputusan sendiri tanpa harus ada intervensi dari manusia. Jadi dari pembelajaran data yang tadi machine learning lakukan, lalu AI mengambil tindakan dari hasil pembelajaran data tersebut. Contoh AI, salah satu contoh penerapan AI yang sangat populer dan menjadi tren akhir-akhir ini adalah chatbot. Chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan percakapan dengan manusia melalui aplikasi pesan instan, situs web, atau aplikasi seluler. Nah, yang sedang tren akhir-akhir ini seperti ChatGPT. ChatGPT itu merupakan AI yang mempelajari apa yang dikirimkan atau pesan yang dikirimkan oleh manusia, dipelajari, lalu diberikan informasi-informasi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh manusia itu sendiri. Chatbot menggunakan teknologi AI untuk memahami pertanyaan dan permintaan pengguna serta memberikan jawaban yang sesuai. Nah, contohnya adalah chatbot customer service yang dapat membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalahnya secara cepat dan efisien. Nah, contoh dari chatbot customer service ini, cara kerjanya ialah seperti pelanggan bertanya dengan keluhannya, lalu dipelajari oleh machine learning, dan setelah dipelajari data tersebut, barulah diberikan solusi daripada AI itu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada manusia tadi. Nah, kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah membahas tentang teknologi IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI. Kita telah melihat bagaimana teknologi ini bekerja secara sederhana dan telah mengetahui hubungan teknologi-teknologi ini antara satu dan lainnya. Yang mana pada dasarnya, teknologi tersebut merupakan teknologi yang saling berhubungan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, benar. Dan memiliki fungsinya masing-masing untuk mendukung pekerjaan satu sama lain. Nah, jadi secara singkat,
IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI itu merupakan satu kesatuan yang saling terhubung. Contohnya seperti IoT merupakan sensor atau input yang mengumpulkan data, lalu data masuk kepada Big Data, lalu Big Data diproses dan dipelajari oleh Machine Learning, lalu Machine Learning memberikan pengetahuan yang berharga, dan AI lah yang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, seperti itulah penjelasan secara sederhana tentang apa itu IoT, Big Data, Machine Learning, dan AI itu bekerja. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.